Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you. Wait a minute, 이게 뭐지? 내 심장이 울렸다. 자꾸만 뛰어, 저 멀리서도 oh my gosh, 그런 생각이야 my crush. 초능력처럼 여기 앉아서 기댄 것만 같지만 네 모든 게 내 맘에 달라붙어 버려 boy. 위는 네 taste 인정할게. This time I want you like it's magnetic. Super 이끌림 you like it's magnetic. Super 이끌림. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Halo semua. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Jadi hari ini kita mau bahas koloid. Apa sih itu koloid? Jadi koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Kau tahu kelanjutannya? Yuk simak lebih dalam. Let's go. Cak, kamu pernah lihat gak puncak langit sore hari yang cahaya mataharinya itu menembus awan? Bukannya itu bentuk penghamburan cahaya ya? Betul. Terus gimana itu bisa terjadi? Jadi ini nih penjelasannya. Partikel-partikel koloid di udara akan menghamburkan cahaya matahari yang mengenainya sehingga tampak garis-garis sinar. Kalian pasti pernah kan belajar tentang campuran? Nah, campuran itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan heterogen. Nah, karakteristik koloid berada di antara homogen dan heterogen. Berikut perbandingan larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama adalah larutan. Homogen tak dapat dibedakan, terdiri dari satu fasa, semua partikel berdimensi kurang dari 1 nanometer, stabil, dan tidak dapat disaring. Yang kedua ada koloid, secara makroskopis homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Terdiri dari dua fasa, partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nanometer, pada umumnya stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Dan yang terakhir ada suspensi, heterogen dapat dibedakan, terdiri dari dua fasa, salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nanometer, tidak stabil, dan dapat disaring. Campuran yang pertama adalah campuran antara gula dan air. Nah, apabila kita mencampurkan gula dan air, ternyata gula akan larut dan kita akan memperoleh larutan gula yang bening. Campuran kedua yaitu air dan pasir. Ketika pasir dicampurkan ke dalam air, pasir tidak akan larut. Lambat laun, pasir akan mengendap. Campuran ketiga yaitu susunan air. Susunan air dicampurkan, susu akan larut dan airnya keruh. Komponen koloid terbagi menjadi dua. Yang pertama, fase terdispersi dan fase pendispersi. Berikut adalah ciri-ciri koloid. Yang pertama, terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Kedua, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Ketiga, partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nanometer. Keempat, bersifat stabil. Dan yang kelima, tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaring ultra. Selanjutnya yaitu jenis-jenis koloid. Terdapat 3 jenis koloid, yaitu padat, cair, dan gas. Berikut masing-masing contohnya.
Deodoran. Deodoran termasuk dalam jenis koloid aerosol cair. Aerosol adalah sistem koloid di mana fase terdispersi zat padat dalam medium pendispersi gas. Fase terdispersi cair. Medium pendispersi gas. Contoh lain aerosol cair adalah hairspray. Yang kedua, debu. Debu termasuk dalam jenis koloid aerosol padat. Aerosol adalah sistem koloid di mana fase terdispersi zat padat dalam medium pendispersi gas. Fase terdispersi padat, medium pendispersi gas. Yang ketiga, lem. Lem termasuk dalam jenis koloid sol-liofil. Sol adalah sistem koloid di mana fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair. Fase terdispersi padat, medium pendispersi cair. Sistem koloid memiliki beberapa sifat dan berbeda dari larutan sejati. Yang pertama, gerak Brown. Jika kita mengikuti gerak partikel koloid dengan mikroskop, kita akan menemukan ini bergerak secara acak. Gerakan partikel acak ini disebut dengan gerak Brown. Robert Brown, seorang penggagas gerak Brown ini, tidak dapat menjelaskan kenapa partikel bergerak secara acak. Akhirnya, pada tahun 1905, Einstein menunjukkan bahwa gerakan Brown ini terjadi karena tumbukan partikel yang tidak merata. Yang kedua, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah ketika sistem koloid disinari oleh suatu cahaya. Koloid ini tidak akan ditembus cahaya tetapi dihamburkan. Jadi, kalau pada larutan sejati cahaya ini akan tembus, pada koloid cahaya ini akan dihamburkan. Hal ini terjadi karena ukuran partikel koloid relatif besar sehingga memantulkan cahaya yang jatuh padanya. Yang ketiga, adsorpsi. Zat-zat yang terdispersi dalam koloid dapat memiliki sifat listrik pada permukaannya. Partikel ini menimbulkan gaya van der Waals sehingga dapat mengikat partikel-partikel zat asing. Gejala penempelan zat asing ini disebut dengan adsorpsi. Zat-zat yang terikat secara adsorpsi akan membentuk lapisan yang tebalnya sekitar 1-2 partikel. Jika partikel ini mengadsorpsi anion, maka sistem koloid akan bermuatan negatif. Jika yang diabsorpsi adalah kation, sistem koloid akan bermuatan positif. Yang keempat, elektroforesis. Partikel koloid dapat memiliki suatu muatan sehingga zat tersebut dapat bergerak ke arah elektrode yang berlawanan muatan. Migrasi partikel koloid ini disebut dengan elektroforesis. Contoh penggunaan elektroforesis ini adalah dalam industri mobil. Pada saat mobil mau dicat, badan mobil dialiri muatan listrik yang berlawanan dengan muatan yang terdapat pada cat. Akibatnya cat ini akan menempel lebih kuat. Sifat yang terakhir adalah dialisis. Dialisis adalah sebuah teknik permurnian koloid yang berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Dialisis dilakukan dengan menempatkan sistem koloid dalam kantong yang memiliki membran semi-permeabel. Selanjutnya, membran ini direndam pada air. Ion-ion pada medium pendispersi lebih kecil daripada partikel koloid, sehingga ion ini dapat pindah dan keluar dari sistem koloid. Partikel koloid akan tetap berada dalam kantong membran.